Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Selasa 4 Januari 2022, bersama saya, Yulianti. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang tahun 2021 yang telah lewat. Dan Tuhan telah mengantar kami memasuki tahun 2022. Tolonglah kami agar kami terus mau belajar di sepanjang hidup yang akan kami jalani di tahun yang baru ini. Berikanlah kami hati yang senantiasa terbuka untuk menerima pengajaran Tuhan dan melakukan kebiasaan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa kami. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, pagi ini saya akan membacakan sebuah renungan dari buku seri Selamat, tulisan Pendeta Andar Ismail, dengan judul Kebiasaan adalah Alam Kedua. Ayat Alkitab yang menjadi dasar renungan diambil dari Roma 7 ayat 15. Demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita semua mempunyai sejumlah kebiasaan, tabiat, atau pola sikap hidup. Kita mempunyai kebiasaan yang baik, tetapi juga kebiasaan yang buruk. Kedua-duanya susah diubah. Yang jadi soal adalah kebiasaan buruk. Soalnya, kebiasaan buruk itu barangkali sudah mendarah daging selama puluhan tahun, sehingga kita sudah tidak melihat lagi apa keburukannya. Kita menganggap itu sudah biasa. Cobalah selama beberapa menit ini, kita membuat daftar kebiasaan buruk kita. Berapa banyak yang kita sebut dalam daftar itu? Mungkin hanya 3 atau 4. Padahal barangkali sebenarnya ada jauh lebih banyak. Kebiasaan buruk adalah persoalan yang rumit. Pertama, karena kita tidak mudah mengenali atau mendeteksinya. Sesuatu yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya sudah menjadi terbiasa bagi kita. Kita sudah mengadaptasi hal itu. Kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Kita sudah tidak kritis lagi. Ambillah contoh ini. Kita memasang paku untuk sebuah figura. Ternyata letaknya terlalu tinggi. Kita sendiri berkata, jelek sekali. Terlalu tinggi. Figuranya seperti digantung di langit. Tetapi pada hari itu kita terlalu sibuk untuk mencabut kembali paku itu. Kita pikir lain kali sajalah. Jadi kita biarkan figura itu tergantung di situ. Setelah 1 bulan kita sudah tidak melihat lagi keburukan letak figura itu. Apalagi setelah 1 tahun. Maka untuk seterusnya lah figura itu tergantung di situ. Persoalan kedua adalah mengubahnya. Seandainya kita berhasil mendeteksi sebuah kebiasaan buruk dan kita ingin mengubahnya, itu belum berarti persoalannya sudah selesai. Persoalannya justru baru dimulai. Mengubah sebuah kebiasaan buruk memakan waktu yang lama, perjuangan yang berat, dan kemauan yang keras. Mengubah kebiasaan buruk adalah sulit, walaupun tidak mustahil. Sebab dalam diri kita timbul suatu konflik internal. Pada satu pihak kita ingin berubah, namun pada lain pihak kita tidak ingin berubah. Kebiasaan atau pola hidup itu telah menjadi tabiat yang melekat dengan hakikat diri kita. Akibatnya, kita bagaikan ditarik oleh 2 kekuatan. Yang satu menarik ke kanan, yang lain ke kiri. Kedua kekuatan itu adalah diri kita sendiri. Diri kita mendua,
kita seolah-olah tidak tahu apa yang sebenarnya kita perbuat. Konflik internal seperti itu diakui oleh Rasul Paulus ketika di satu pihak ia ingin melakukan yang baik sesuai dengan Taurat. Namun dalam kenyataannya, ia melakukan yang tidak baik atau yang bertentangan dengan Taurat. Sungguh mengagumkan betapa jujurnya Paulus mengakui konflik internalnya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Tulisnya dalam Roma 7 ayat 15. Semakin lama sebuah kebiasaan melekat pada kita, semakin sulit kita mendeteksi dan mengubahnya. Bayangkan seseorang yang sejak kecil sering dipersalahkan oleh orang tuanya. Tiap kali ia melakukan sesuatu, ia hampir selalu digugat oleh orang tuanya. Kenapa begini? Kenapa bukan begitu? Dari kecil sampai usia 30, ia diperlakukan begitu oleh orang tuanya. Akibatnya, ia mempunyai kebiasaan-kebiasaan sebagai berikut. Dihantui ketakutan dipersalahkan, defensif dalam arti belum apa-apa sudah membela diri. Mudah mempersalahkan orang lain, ragu-ragu dalam membuat keputusan, enggan berprakarsa, sulit mengekspresikan diri, kurang mandiri dalam pikiran dan perbuatan, minder, dan lain sebagainya. Bayangkan betapa sulitnya bagi orang dalam contoh di atas untuk mendeteksi kebiasaan buruknya. Mungkin ia akan berpikir, apanya yang buruk? Sejak kecil sampai dewasa, ia berada dalam suasana seperti itu. Akibatnya, ia beranggapan bahwa itulah pola hidup yang wajar. Justru pola hidup yang berbeda dari itu, dianggapnya tidak wajar. Itulah sebabnya banyak pemikir pendidikan menekankan perlunya penanaman kebiasaan baik sedini mungkin. Bahkan Aristoteles berpendapat bahwa pendidikan melalui kebiasaan perlu terjadi sebelum pendidikan melalui akal. Artinya, walaupun anak kecil belum bisa memahami perlunya suatu kebiasaan baik, namun kita sudah harus mulai menanamkannya sebagai kebiasaan. Seorang anak kecil perlu dibiasakan dengan pola hidup yang baik, dan orang dewasa perlu membiasakan diri dengan kebiasaan yang baik. Karena sekali kita mempunyai kebiasaan buruk, seterusnya kita menanggung akibatnya. Sebaliknya, sekali kita mempunyai kebiasaan baik, seterusnya kita memperoleh faedahnya. Memang, kebiasaan adalah alam kedua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman dan renungan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajarkanlah kami untuk mulai membiasakan diri melakukan hal-hal baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan tolonglah kami agar sedikit demi sedikit kami boleh mengurangi kebiasaan buruk kami. Tolonglah kami supaya kami mau mengubah kebiasaan buruk kami di tahun yang lalu dan kami menjadi semakin lebih baik di tahun ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Penolong kami. Kami berdoa. Amin. Selamat menapaki tahun yang baru dengan memulai kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tuhan menolong kita.